Berikut kisah 3 bangunan angker di 3 kota. Gedung Kuning, Ungaran, Kabupaten Semarang. Gedung yang pernah menjadi lokasi syuting film Mak Lampir sekitar tahun 90-an akhir ini menyimpan kisahnya sendiri. Konon masyarakat sekitar sering melihat sosok penampakan noni Belanda terutama di balkon lantai 2. Dan terkadang sosok kuntilanak yang menghuni pohon beringin depan gedung itu. Rupanya, penampakan ini terkonfirmasi oleh YouTuber Om Hao ahli rekognisi entitas astral saat singgah di Gedung Kuning ini, bahwa benar, sosok yang sering nampak adalah nonik Belanda yang dulu adalah pegawai kantor di gedung itu yang meninggal jatuh dari lantai 2. Namun, sosok yang seram dan mengganggu adalah kuntilanak penghuni pohon beringin. Namun sayang bangunan ini yang berdiri sejak tahun 1919 perlahan rusak oleh usia dan mangkrak karena statusnya yang simpang siur antara klaim PT KAI dan TNI. Sehingga Pemda setempat pun juga belum bisa menaikkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sebagai peninggalan bersejarah. Gedung Setan, Surabaya. Bangunan yang terkenal di masyarakat Surabaya kawasan Darmo ini terlihat sudah tua dan lapuk dimakan zaman. Berdiri selama 2 abad, bangunan yang dulunya rumah mewah dibangun oleh Jan van Middelkoop pada awal abad ke-19. Dulu, saat Daendels kekurangan dana untuk menjalankan tugasnya, berniat menjual beberapa aset tanah. Middelkoop yang tertarik untuk membeli tanah di samping sungai tersebut, kemudian membangun sebuah rumah mewah. Rumah itu kosong bertahun-tahun, hingga ada seorang dokter Tionghoa yang membeli rumah tersebut, Dr. Teng Siuhi. Kabarnya saat Teng Siuhi menempati rumah tersebut, selalu ada hantu perempuan Belanda yang kerap memunculkan penampakannya. Hantu tersebut adalah pembantu Middelkoop yang bunuh diri di rumah itu. Sejak saat itu, Teng Siuhi tidak menempati rumah itu, bahkan pemanggilan dukun pengusir di tahun 1920 gagal. Halaman belakang juga terdapat makam pemilik pertama, menambah suram suasana sekitar gedung. Di tahun 1948, saat terjadi peristiwa kerusuhan rasial yang menimpa warga Tionghoa di beberapa tempat di Jawa, rumah inilah yang menampung korban yang mengungsi ke Surabaya. Meski angker, gedung ini telah banyak menyimpan histori dan telah menjadi cagar budaya sejak tahun 2013 dan kini berpenghuni oleh keturunan pemilik ahli waris yang sekitar 50 kepala rumah tangga hingga 4 generasi. Toko Merah, Jakarta. Dibangun oleh Gubernur Jenderal VOC, yaitu Baron von Imhoff pada tahun 1703 sebagai kediaman pribadinya. Toko Merah dikatakan horor ketika banyak cerita sejarah dan pengalaman orang sekitar dengan Toko Merah. Nama Toko Merah sendiri baru diberikan pada abad 19 ketika kepemilikan bangunan jatuh ke salah satu pejabat Tionghoa kala itu Liu Kong. Namun nama merah ini juga berkaitan dengan peristiwa pada tahun 1740 yang mengerikan, yaitu geger pecinan atau tragedi Angkem saat itu. Tepatnya tanggal 9 Oktober, Gubernur Jenderal Adrian Falkenir memerintahkan prajurit VOC untuk menggenosida seluruh orang Tionghoa. Banyaknya jenazah di sekitar Kali Besar hingga mengubah permukaan warna air menjadi merah pekat, dan Toko Merah adalah tempat penggejian para gadis hingga ajalnya. Maka kini, meski berada di tengah kota, bangunan ini masih saja angker, bahkan sesekali penampakan perempuan di jendela gedung dan suara-suara seram terdengar. Demikianlah kisah seram 3 bangunan tua di 3 kota. Nantikan kisah misteri selanjutnya.